Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu dalam hadis yang lain Rasul mengatakan man la yarham la yurham. Orang yang tidak mencintai, tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Jadi pada dasarnya ketika kita menerapkan konsep menghargai keluarga, bukan saja menciptakan perasaan nyaman, merasa diterima, kemudian mereka memiliki konsep diri dan harga diri yang baik, tapi sebenarnya kita juga menciptakan siklus kebaikan untuk diri kita sendiri. Perbuatan baik yang nanti akan dibalas Allah untuk dikembalikan pada diri kita itu ukurannya adalah darah per darah. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Barang siapa yang melakukan perbuatan baik meskipun satu darah, dia akan melihat hasilnya, dan kalau dia melakukan perbuatan yang jelek meskipun satu darah, dia juga akan melihat hasilnya. Teori-teori seperti ini harus kita pahami agar kita tidak merasa berat hati, sehingga ketika menghadirkan sapaan-sapaan dalam konteks penghargaan yang tulus, kita lebih mudah untuk mengikhlaskan, karena pada dasarnya kita sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri. Nah, kalimat fil bari ini datang ketika pada suatu saat Anas bin Malik, seorang sahabat yang menjadi pelayan Rasulullah selama 10 tahun, mengatakan anna rajulan qala ni Nabi sallallahu alaihi wasallam inni uhibbu fulanan fillah. Ya, ada seorang laki-laki yang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mencintai dia, fulan, karena Allah. Qala, Rasul kemudian bersabda kepadanya, fa akhbartahu, apakah kau sudah memberitahukan kepadanya? Qala la, dia menjawab belum. Qala, Rasul kemudian mengatakan, fa akhbirhu, maka katakanlah kepadanya bahwa kamu mencintainya karena itu, katakan kepadanya. Maka laki-laki itu kemudian berkata kepada temannya, ta'lam anni uhibbuka fillah, wahai saudaraku, ketahuilah bahwa aku mencintaimu karena Allah. Maka kawannya itu mengatakan, faqala lahu fa ahabbaqalladzi ahbabtani lahu wa qala khalafun fi hadithihi falakiyahu. Kemudian laki-laki itu menjawab bahwa semoga cintamu padaku menyebabkan Allah mencintaimu. Semoga cintamu kepadaku itu menjadikan Allah mencintaimu. Dan Khalaf berkata dalam hadisnya, laki-laki itu menemuinya. Hadis ini menunjukkan kepada kita pentingnya mengungkapkan perasaan saya mencintaimu karena Allah. Hati-hati, karena bisa jadi nanti hadis ini malah dipakai para LBGT loh. Itu ada laki-laki datang ke Rasulullah, saya mencintai saudara saya laki-laki karena Allah, katakan kepadanya kamu mencintaimu, gitu loh. Ini salah, karena konsep di sini bukan cinta secara nafsu, tapi mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah itu artinya kalau di dalam hukum-hukum Allah ada hal yang dilanggar, kamu melakukan, aku nanti akan menegurmu, dan bisa jadi teguranmu itu jauh lebih, teguranku lebih keras daripada saudaramu sendiri menegur. Saya dulu SD, SMP, SMA negeri semua dan favorit semua. Kemudian pada waktu SMA saya ikut kajian di Rohes. Di situ saya menemukan keindahan Islam yang selama ini tidak saya kenal. Selama ini saya tumbuh di SMP, SMA, kemudian SD negeri. Saya mewakili sekolah saya untuk lomba cerdas cermat P4. Jadi kalimat Bhinneka Tunggal Ika saya sudah ngerti dulu artinya apa, yang ternyata bukan seperti yang sekarang dikampanyekan gitu ya. Saya ngerti semua itu, dan kemudian saya masuk ke SMA negeri, ngikuti pengajian. Saya mendapatkan pencerahan lah, kalau Islam difahami seperti ini, jangan seperti ini, alangkah indahnya. Nah, yang membuat saya kuat adalah ketika waktu itu ada peraturan di sekolahan, kalau ada di antara anggota keluarga siswa meninggal dunia, maka satu kelas harus ikut takziah. Kalau itu keluarga yang dari siswa itu yang meninggal, ya. Kalau tetangganya nggak perlu takziah, gitu. Tapi kalau keluarganya takziah, itu yang takziah adalah satu kelas itu plus pengurus OSIS. Waktu itu ibu saya meninggal dunia, dan jaraknya dari sekolah saya sangat jauh, hampir 20 kilo. Untuk ukuran waktu itu. Dan saya bersedih kehilangan ibu, karena saya anak kesayangan ibu, dan
Saya pulang karena saya meninggalnya itu sudah dalam perjalanan ke sekolah. Jadi saya diberitahu, ibu kamu meninggal sudah sampai sekolah, nggak siap. Kemudian dari itu yang datang, saya bayangannya ya nanti cuma pengurus OSIS dari teman-teman sekelas. Ternyata teman sekelas saja nggak semuanya hadir, tapi teman-teman pengajian hadir hampir semuanya, termasuk yang perempuan-perempuan. Saya merasa ini ukhuwah yang sangat indah. Mereka tidak satu kelas dengan saya, secara peraturan sekolah itu nggak harus hadir ke pemakaman ibu saya, tapi mereka hadir dan waktu itu jauh. Saya merasa indah sekali ya gitu. Sampai suatu ketika saya melakukan satu kesalahan, teman satu pengajian itu marahnya kepada saya itu melebihi marahnya bapak saya. Jadi kalau sekarang mungkin logikanya siapa lo? Saya nggak makan dari kamu nggak ngasih uang saya, kamu nggak bayar SPP saya, tapi kenapa marahmu lebih besar daripada marahnya keluarga saya? Di situ saya baru merasa bahwa dia marah kepada saya karena dia pengen saya jadi orang baik. Dia nggak rela saya melakukan satu kesalahan. Dia pengen saya kembali kepada jalan yang benar. Dia pengen agar saya kembali menjadi orang-orang yang punya cita-cita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan pada waktu itu di antara rasa saya marah karena dimarahi sama teman-teman dengan perasaan bahagia, berarti kalau saya hidup bersama orang-orang seperti ini, saya bisa mempercayakan kebaikan saya kepada kontrol sosial yang muncul. Kalau nanti saya menjadi orang tidak baik, kalau saya bernyata tetangga kanan kiri kayak gini nanti, insya Allah saya akan terjaga karena mereka akan menegur saya, mengingatkan saya yang bisa jadi keluarga kandung kita tidak melakukan itu. Sampai saat itu kemudian saya bertekad nanti kalau saya lulus SMA, saya masuk pesantren, bukan melanjutkan kuliah. Jadi saya kuliah tuh nanti ketika umur saya sudah 30 tahun, saya sudah punya 3 orang anak, baru saya kuliah sekaligus mimpin 2 perusahaan waktu itu, Majalah Risalah dan Arafah yang sekarang. Jadi kalau ada teman-teman nanya, Ustadz gimana kalau saya mau nikah tapi masih kuliah? Nggak masalah, saya dulu kuliah anak saya 3 kok. Nggak masalah, kamu cuma harus punya 2 ilmu. 1 ilmu manajemen waktu, 2 ilmu menyusun prioritas. Kalau kamu kehilangan yang tidak prioritas untuk menyusun prioritas, hati kita merasa tenang. Dan kalau kamu menyusun manajemen waktu, maka 24 jam jadi sangat berarti. Fix. Jadi kejadian kenapa saya jadi ustadz ini nggak diduga gitu loh. Karena saya keturunan dari orang-orang yang mungkin secara teori kemungkinan kecil masuk ke link agama itu sangat kecil, karena saya keturunan Punjaga Keraton, Yosodipuro. Jadi kemungkinan lebih ke sastra bukan ke agama itu. Tapi itulah pengalaman saya merasa teman-teman ini punya kepedulian kepada saya, sehingga kalau marah melebihi orang tua saya, akhirnya saya merasa itu bukan kebencian mereka, tapi justru karena sayangnya mereka kepada saya. Nah, disitulah saya mencintaimu itu karena Allah, tulus karena Allah, bukan karena mengharap hartamu, bukan karena faktor-faktor yang lain. Kalau kamu baik ya aku dukung, kalau kamu jelek aku ingatkan, kalau nggak bisa ya sudah, kita berhenti sampai di sini, nggak usah kenalan lagi, kalau bersama kamu malah banyak dosa yang kita lakukan. Nah, ternyata ini butuh penguatan secara verbal. Katakan kepada dia, aku mencintaimu karena Allah. Jadi menjadi penting melalui riwayat ini bahwa orang-orang yang kita cintai perlu kita beritahu. Sehingga kalau kita sekarang ngomong sama istri, sebenarnya kita mencintai istri pun juga karena Allah loh. Karena kita ingin dia masuk surga bersama kita, nanti kalau kita arahkan untuk menjalankan perintah, menjalankan dia malas, ya kita bagaimana caranya mengarahkan istri agar tetap taat sama bukan memimpin istri, bukan mengeksploitasi ketaatan dia kepada kita. Karena kita ingin mendapatkan pelayanan yang maksimal, maka kita memberikan perintah-perintah untuk mentaati kita dengan dalih kamu harus taat sama kita. Karena menjadi seorang suami bukan cuma fasilitas untuk ditaati, tapi juga tanggung jawab di hadapan Allah nanti tentang apa yang kita putuskan dalam keluarga. Tapi kesimpulan sementara dari riwayat ini adalah memberikan ucapan secara verbal itu penting, agar dia tahu apa yang kita rasakan. Kemarin tiba-tiba malam-malam saya dapat WA dari teman dari Sumatera sana, nggak tahu, tiba-tiba dia mengirim WA saya, Ustadz saya mencintai Anda karena Allah. Nggak tahu juga apa dia sedang malam itu bacanya atau apa. Saya katakan, ya demikian juga saya. Tadinya kalau nanti kita ketemu, kita saling mengingatkan, bukan malah teman yang menjerumuskan. Pengalaman manis mendapatkan teman-teman yang bisa marah kepada saya ketika salah ini, justru memberikan motivasi saya untuk saya akan lebih mendalami agama ini. Karena saya betul-betul merasakan keindahan yang saya tidak pernah rasakan sebelumnya. Wallahu a'lam. Jadi kapan nih bapak-bapak ngomong sama istri gitu loh, aku mencintaimu, tapi karena Allah. Jadi, kalau kamu nanti nggak taat sama aku, ya aku bisa marah sama kamu.
Jangan aku mencintaimu, kalau segalanya bagiku, nanti istri nggak bangun sholat subuh ya dibiarkan, karena daripada dia nangis meracuk, daripada nanti dia nggak bikinkan teh, biar aja nggak sholat. Itu bukan begitu gitu loh. Kapan juga istri ngomong sama suami, aku mencintaimu karena Allah, aku mencintai anak-anak karena Allah. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.